Pompa air ini sudah siap untuk disepul ulang. Kita sudah selesai melakukan isolator pada alur-alurnya. Kali ini kita tidak menggunakan Mika, tetapi kita menggunakan namanya Nomex, karena dari ketahanannya lebih tahan panas daripada Mika biasa. Untuk harganya memang sedikit lebih mahal untuk isolator Nomex ini. Oke, kita akan melanjutkan sepul ulangnya. Setelah melakukan penggulungan ulang tahap awal di emal yang 6, ternyata ada beberapa kekeliruan data yang merupakan kesalahan pencatatnya, yaitu saya. Jadi utamanya itu berisinya memang betul ini berisi 80. Untuk datanya memang betul ini berisi 82 itu betul. Tetapi yang lupa adalah bahwa dari 80 ini kita menggunakan kawat double. Sehingga dari 80 ini harusnya dibagi dulu menjadi dua, sehingga kita mendapatkan data sebanyak ini cuma 40. Nanti kita masukkan ke alur ini, karena tadi saya isi 80 normal dengan kawat double itu tidak cukup tempatnya. Nah, jadi yang saya lupa adalah bahwa 80 ini menggunakan kawat double, sehingga isinya dari 80 ini kita bagi dulu menjadi 2, sehingga kita memperoleh isi sebanyak 40. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kita akan merubah data ini. Sehingga menjadi 40, dan ini juga 40. Yang ini berarti 41. Ini panjang mal pertama, mal yang 6. Untuk yang 95 ini sudah betul, karena memang 95 ini tidak double, dia hanya satu kawat, sehingga ini sudah betul 95. Sedangkan yang ini kita ralat, kita rubah menjadi 40 dengan isi kawat double, yaitu 060 dan 070. Oke, kita akan melanjutkan sepul ulang pada dinamo atau dinamo pompa air 1 PK ini, 1 HP. Proses sepul ulang untuk dinamo 1 HP, bagian runningnya atau gulungan utamanya sudah selesai. Kita akan melanjutkan di bagian startingnya atau gulungan bantunya. Selesai tahap sepul ulangnya, kita akan melakukan penalian dan pengisolasian antara utama dan bantu. Oke, kita mulai untuk mengisolasi dan melakukan penalian pada gulungan utama dan bantu agar tidak terjadi konsleting seperti sebelumnya. Oke, seperti sebelumnya, untuk pengambilan tata letak di mana harus melakukan penalian itu opsional saja. Yang penting dilakukan penalian. Saya ambil dari sini karena ini perpotongan antara utama dan bantu. Oke, sambil kita tata bagian gulungan bantunya. Kita gunakan palu lunak ini untuk menata bagian dari gulungan bantunya.
kita lagi sebagai ini yang sangat menyakitkan muka karena tangan pasang baik. Inilah teknik menyulam pada spool pompa air. Sambil kita terus periksa apakah di sini itu menghalangi jalur masuknya rotor. Ini kita ulang. Oke, penalian sudah selesai. Kemudian kita cek apakah ada yang menyentuh pada bagian tepinya. Oh, di sini ada yang menyentuh sedikit. Ini kalau dibiarkan bisa bahaya ini. Ini kita kondisikan agar tidak menyentuh. Oke, nanti kita rapikan kembali. Kita menali yang bagian sini dulu. Nah, ini bagian ini ada kabel keluarnya. Kita mulai menata dan memberikan isolator antara gulungan utama dan gulungan bantunya. Kita akan memberikan kabel nanti, jadi kita cek dulu. Kita cek dulu antara kabel utama dan bantunya. Kita tadi bersama-sama dengan kabel utama. Karena saja penting nanti kabelnya terarah dengan baik. Setelah satu selesai penalian, kita tata dulu agar terlihat rapi dan tidak berserakan. Oke, ini kita sisihkan dulu bagian utama dan bantu. Kita lanjutkan ke penalian selanjutnya.
kita sedikit leluasa karena kita tidak perlu mengukur antara gulungan ini dan jarak tepi ini karena ini masih terlalu dalam, sehingga aman-aman saja, tidak seperti yang pompa air seperempat HP kemarin. Dia timbul, gulungannya timbul, sehingga kita harus betul-betul mengukur jarak antara tutup dan gulungan teratas atau gulungan yang paling menonjol keluar. Ya, ini aman-aman saja. Karena ini terputus, kita biarkan saja, nanti terkunci dengan sendirinya di situ. Oke, kita selesai dalam penalian. Kemudian kita akan melakukan pengkabelan. Nah, ini kita lihat dulu. Memang sangat kurang rapi jika dibandingkan dengan penggulung-penggulung profesional, tapi semoga ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kita siapkan juga kabelnya. Kita sudah menyiapkan kabelnya. Ini ada yang berwarna hitam dan hijau. Hitam dan hijau. Kemudian nanti kita ukur dulu kira-kira seberapa. Oke. Rencananya yang hitam itu untuk runningnya, dan yang hitam untuk startingnya. Kemudian kita kerik bagian kabel utamanya dulu. Nah, kita kerik dulu. Oke, ini yang hitam kita belitkan pada kabel yang double, kemudian hitam satunya lagi kita belitkan pada gulungan utama yang satunya. Kemudian yang hijau untuk gulungan bantunya. Saya ingin tapi memang tidak bisa cepat. Setelah selesai kita potong
Ini nanti kita beri isolator lagi atau selongsong. Kita beri selubung, tapi kawat yang keluar kita rapikan dulu, bisa merobek selubungnya. Oke, kabelnya kita keluarkan melalui sini. Kita jadikan satu saja karena memang tidak sesuai dengan aslinya, tetapi tidak apa-apa. Oke, kita kumpulkan jadi satu. Kita tali dulu pada pangkal pengkabelan ini biar nanti kuat. Nah, oke, dan tengahnya juga kita tali. Setelah ini sebenarnya harusnya ketika pengkabelan itu langsung kita tes dulu menggunakan avometer terhubung atau tidak, sehingga kita tidak mengulang lagi jika ada yang tidak sambung. Penalian selesai. Selanjutnya seperti biasa kita lakukan pengecekan apakah ada yang offset dari lingkaran tengah ini sehingga nanti menghalangi masuknya rotor. Biasanya yang ada di sini-sini ini yang mempengaruhi masuknya rotor. Oke, baliknya juga seperti itu. Kita periksa dulu apakah ada yang menyentuh bagian masuk pada rotornya. Setelah ini, setelah kita tes, kita akan melakukan pengeleman. Setelah itu kita uji apakah pompa air ini sudah bisa digunakan atau belum. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengetesan. Avonya kita tes dulu. Oke, jalan. Kita tes antara utama dan utama. Oke, terhubung. Antara bantu dan bantu terhubung. Utama dan bantu ini karena tangan saya. Oke, utama dan bantu tidak hubung. Sebelahnya utama dan bantunya tidak hubung. Utama dan bodi tidak hubung. Bantu dan bodi tidak hubung. Oke, dinamo ini dinyatakan aman, kemudian siap untuk dilakukan pengeleman. Pengeleman tidak terdokumentasi, kita skip saja. Nanti kita lanjutkan di pemasangan dan uji coba.